Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu memeriksa dokumen kebutuhan, tapi tidak tahu harus memeriksa apa. Akhirnya, kamu hanya membaca ulang dari awal sampai akhir, lalu merasa semuanya sudah benar, padahal ada yang terlewat. Kebutuhan yang saling bertentangan tidak terdeteksi. Kebutuhan yang tidak bisa diwujudkan lolos begitu saja, dan kebutuhan yang ambigu dibiarkan samar. Apa yang terlewat sekarang akan muncul saat sistem sudah terlanjur jadi dibangun. Untungnya, ada jenis-jenis pemeriksaan yang masing-masing dirancang untuk menangkap masalah yang berbeda, dan setiap pernyataan kebutuhan punya atribut kualitas yang harus dipenuhi, supaya kebutuhan itu benar-benar bisa diandalkan sebagai acuan untuk membangun sistem. Kalau pemeriksaannya tidak terarah dan atribut kualitasnya diabaikan, masalah yang seharusnya ditemukan sekarang baru akan muncul nanti saat sistem sudah terlanjur dibangun. Mari kita bahas jenis-jenis pemeriksaan dalam validasi kebutuhan dan atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh setiap pernyataan kebutuhan. Validasi kebutuhan mencakup sejumlah jenis pemeriksaan yang masing-masing berfokus pada aspek kualitas yang berbeda dalam dokumen SRS. Ada 6 jenis pemeriksaan yang perlu kamu pahami. Pertama, correctness check atau pemeriksaan kebenaran. Pemeriksaan ini memastikan kesesuaian antara kebutuhan yang tertulis dalam dokumen SRS dengan harapan nyata para pemangku kepentingan. Suatu kebutuhan dikatakan benar apabila mencerminkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pemangku kepentingan, bukan apa yang diasumsikan oleh analis sistem. Kedua, completeness check atau pemeriksaan kelengkapan. Pemeriksaan ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan yang relevan telah tercantum dalam dokumen SRS tanpa ada yang terlewat. Dokumen yang tidak lengkap akan menyebabkan sejumlah kebutuhan tidak terimplementasi. Ketiga, consistency check atau pemeriksaan konsistensi. Pemeriksaan ini memastikan bahwa tidak ada pernyataan kebutuhan yang saling bertentangan satu sama lain dalam dokumen SRS. Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan kebingungan pada perancang dan pemrogram. Keempat, feasibility check atau pemeriksaan kelayakan. Pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap kebutuhan dapat diwujudkan dalam sistem nyata, ditinjau dari sisi teknologi, anggaran, dan jadwal yang tersedia. Kebutuhan yang tidak layak harus direvisi atau dihapus sebelum dokumen SRS disepakati. Kelima, verifiability check atau pemeriksaan keterujian. Pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap kebutuhan dapat diuji kebenarannya dalam pengujian perangkat lunak. Kebutuhan yang tidak bisa diuji berarti tidak bisa diverifikasi apakah sudah terimplementasi dengan benar atau belum. Dan keenam, conformance check atau pemeriksaan kesesuaian standar. Pemeriksaan ini memastikan bahwa dokumentasi kebutuhan disusun sesuai dengan standar penulisan yang berlaku, termasuk sistematika dokumen, format penomoran, dan penggunaan bahasa spesifikasi yang konsisten. Selain jenis-jenis pemeriksaan yang berfokus pada kualitas dokumen, SRS secara keseluruhan terdapat pula sejumlah atribut kualitas yang perlu diperiksa pada setiap pernyataan kebutuhan secara individual. Ada 5 atribut yang perlu diperhatikan. Pertama, unambiguity atau tidak ambigu. Setiap pernyataan kebutuhan harus memiliki satu interpretasi makna saja. Penulisan pernyataan kebutuhan harus menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna ganda atau kalimat yang dapat dipahami secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Kedua, modifiability atau mudah dimodifikasi. Setiap pernyataan kebutuhan harus ditulis dalam struktur yang memudahkan perubahan apabila kebutuhan tersebut perlu direvisi di kemudian hari. Kebutuhan yang ditulis secara tersebar di berbagai bagian dokumen akan menyulitkan upaya modifikasi. Ketiga, traceability atau dapat ditelusuri. Setiap pernyataan kebutuhan harus dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pemangku kepentingan mana kebutuhan itu berasal, bagaimana keterkaitannya dengan kebutuhan lain, dan kasus uji apa yang akan digunakan untuk memverifikasinya. Keempat, comprehensibility atau dapat dipahami. Setiap pernyataan kebutuhan harus dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik yang berlatar belakang teknis maupun non-teknis. Penggunaan istilah teknis yang berlebihan dapat menjadi hambatan. Dan kelima, right level of detail atau tingkat detail yang tepat. Setiap pernyataan kebutuhan harus ditulis dengan tingkat detail yang tepat, cukup konkret untuk dapat diimplementasikan oleh tim pengembang, namun juga cukup abstrak untuk masih dapat didiskusikan dengan pemangku kepentingan non-teknis.
Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.